Assalamualaikum adik-adik. Apakah adik-adik sudah tahu mengenai PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat? Kalau belum, yuk simak pentingnya PHBS. PHBS atau pola hidup bersih dan sehat beserta manfaatnya. PHBS merupakan perilaku hidup kesehatan yang dilakukan oleh seseorang karena kesadaran pribadi, sehingga keluarganya mampu menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan memiliki peran aktif dengan aktivitas masyarakat. Pola hidup bersih dan sehat adalah rutinitas yang penting untuk dilakukan. Meskipun tampak sulit, namun kebiasaan ini akan mendatangkan banyak manfaat, baik dari kesehatan fisik sampai mental seseorang. Apa saja aktivitas hidup bersih dan sehat? Yuk kita simak. Menanamkan nilai-nilai positif pada anak usia dini, praktikan pembiasaan hidup bersih dan sehat sangat penting, karena usia dini merupakan usia emas yang menentukan perilaku baik anak pada masa yang mendatang hingga mereka menjadi agen perubahan bagi lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Pembiasaan hidup bersih dan sehat atau PBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggota mampu menolong diri sendiri. Untuk membiasakan PHBS pada anak usia dini, guru dan orang tua harus mengambil peran aktif ketika di sekolah dan di rumah. Karena itu, guru dan orang tua harus mengajarkan dalam bentuk praktik langsung perilaku hidup bersih dan sehat kepada anak-anak seperti mandi, buang air kecil, buang air besar, makan, minum, dan menjaga kebersihan lingkungan. Kebiasaan hidup sehat ini harus dilakukan secara konsisten, baik di layanan PAUD maupun kebiasaan di rumah. Kebiasaan hidup sehat yang diajarkan kepada anak-anak antaranya kebiasaan perilaku buang air kecil dan buang air besar di jamban. Kedua, kebiasaan cuci tangan pakai sabun. Ketiga, kebiasaan minum air yang higienis dan makanan-makanan yang sehat. Keempat, kebiasaan membuang sampah di tempat sampah dan menjaga lingkungan bersih serta aman. Pembiasaan perilaku BAK dan BAB di jamban. BAB dan BAK di sembarang tempat akan berisiko mencemari badan air dan tanah sehingga dihuni berbagai macam kuman. Kuman penyakit itu menempel di tangan manusia atau menempel di kaki binatang seperti lalat, kecoa, dan serangga atau diterbangkan oleh angin bersama debu. Itu sebabnya, sejak dini anak-anak perlu diajarkan BAK dan BAB di jamban yang sehat. Karena itu, merupakan salah satu cara untuk memutus alur penularan penyakit yang bersumber dari tinja dan urin manusia. Berbagai penyakit yang bersumber dari tinja manusia antara lain diare, tifus, polio, dan cacingan. Kedua, pembiasaan mencuci tangan pakai sabun. Mengapa sejak dini anak-anak perlu dibiasakan mencuci tangan pakai sabun? Karena kuman ada di mana-mana dan tidak bisa dilihat kasat mata. Ketika anak-anak bermain dan melakukan kegiatan di sekolah, atau ketika sedang dalam perjalanan menuju sekolah, mereka menyentuh berbagai permukaan benda yang mungkin ada kumannya. Tangan yang sudah menyentuh benda tempat bersembunyian kuman atau tidak dicuci pakai sabun akan memindahkan kuman ke makanan yang dipegang atau langsung ke mulut. Ketika menyuap makanan, kuman dari tangan juga akan berpindah ke mata ketika anak menggosok-gosok mata, atau terhisap melalui hidung ketika ia memegang hidung. Mencuci tangan pakai sabun dan air bersih yang mengalir akan membersihkan tangan dari kuman. Ketiga, pembiasaan minum air yang higienis dan makan makanan yang sehat. Air diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Fungsi air sangat penting, antara lain sebagai pengatur suhu, media transportasi zat gizi, dan pembuangan sistem metabolisme. Kita harus memastikan air yang dikonsumsi oleh kita dan anak-anak adalah air yang memenuhi persyaratan kualitas air minum yang bebas dari bakteri, virus, cacing atau telur cacing, dan protozoa. Selain itu, kita juga perlu menjamin makanan dan jajanan yang sehat, higienis, dan bergizi seimbang untuk anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Secara optimal, anak membutuhkan gizi seimbang, berarti cukup secara kuantitas dan kualitas, serta mengandung berbagai zat gizi yaitu energi, protein, vitamin, dan mineral. Keempat, pembiasaan membuang sampah di tempat sampah dan menjaga lingkungan bersih serta aman. Pembiasaan membuang sampah di tempat sampah dan menjaga lingkungan agar bersih, sehat, dan aman harus dimulai sejak usia dini. Pembiasaan ini hendaknya dilanjutkan oleh anak-anak di rumah dengan didukung dari orang tua atau pengasuh. Kita harus membiasakan anak-anak untuk menjaga lingkungan agar bersih dan sehat, yaitu dengan memperkenalkan jenis sampah berdasarkan sifatnya, yaitu sampah organik dan non-organik. Minimal siapkan 2 tempat sampah yang kuat, kedap air, dan mempunyai
ditutup dengan warna yang berbeda dapat mengajak dan membiasakan anak untuk membuang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan sesuai dengan jenisnya. Mengajak anak untuk bersama-sama membersihkan halaman, ruang kelas, dan alat permainan dalam suasana yang menyenangkan pada hari-hari tertentu. Di setiap pekan, untuk bekal anak, orang tua tidak menggunakan kertas, plastik, styrofoam, dan botol bekas air dalam kemasan wadah, makanan, atau minuman. Bangun generasi emas dengan pembiasaan hidup bersih dan sehat pada anak-anak kita. Masa depan mereka ditentukan oleh perilaku hidup bersih dan sehat sejak sekarang.